Yang terjadi apa teman-teman? Ya kita bisa lihat teman-teman ya, kosong teman-teman. Jadi ini di dalamnya udah saya periksa, kalah. Karena memang di dalam dunia perlebahan trigona gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel Angga Ong. Kalau misalkan kita sebagai peternak pemula ya, kalau misalkan membeli koloni itu kadang-kadang mempertimbangkan mana sih yang harus kita beli. Kita beli yang koloni yang biasa atau beli yang koloni yang sudah super aja ya gitu. Kalau misalkan dihitung-hitung uangnya gitu, terus beli yang biasa harganya lebih murah. Tapi kalau misalkan beli yang super harganya lumayan tinggi gitu ya. Terus apa sih dampaknya kalau misalkan kita beli yang super, terus apalagi juga dampaknya ketika misalkan kita beli yang koloni yang belum mapan ya, belum super ya. Oke, let's go kita ulas di sini ya. Misalkan kita membeli koloni lebah ya, mengapa sih harus milih yang prima atau yang super gitu ya? Ini salah satu penyebabnya teman-teman. Dua ini teman-teman, dua kotak ini adalah koloni super teman-teman. Dan ini sudah 1 tahun lebih ya teman-teman ya, sudah 1 tahun lebih. Kita lihat teman-teman, koloninya masih kuat teman-teman. Sedangkan ini teman-teman, ini adalah sampel koloni yang saya beli itu yang bukan super ya. Jadi ini masih tahap kata koloni masih baru ya. Yang terjadi apa teman-teman? Ya kita bisa lihat teman-teman ya, kosong teman-teman. Jadi ini di dalamnya udah saya periksa, kalah. Karena memang di dalam dunia perlebahan trigona gitu ya, mau nggak mau mereka itu harus terus tetap bertahan melawan koloni yang lain teman-teman. Sehingga pertahanan koloni itu sangat mempengaruhi kekuatan koloni tersebut ya. Semakin banyak koloninya itu, semakin super koloninya itu akan mempertahankan koloninya lebih baik ya, lebih banyak gitu kan. Terus ini juga faktor keseimbangan ya, dimana semakin banyak koloni maka semakin banyak juga kemampuan mereka untuk mengumpulkan nektar, kebutuhan nektarnya gitu, yang menghasilkan madu. Sedangkan madu tersebut itu juga sebagai energi mereka ya, mereka konsumsi. Nah, semakin juga banyak koloni berarti kan semakin banyak memperoleh nektar. Benar-benar ini masih original dari pembelinya ya, dari penjualnya. Jadi madunya belum pernah saya ambil juga yang ini, dua ini gitu ya. Tapi ini sekaligus juga saya sebagai media riset ya teman, pengen tahu juga apakah dia memang benar-benar bisa bertahan. Tapi ternyata memang kuat ya teman-teman ya. Nah itulah kelebihannya, dan ini juga sebagai informasi kepada teman-teman ketika kita membeli produk dengan koloni yang super gitu ya, itu akan mempengaruhi daripada kekuatan koloni tersebut di budidaya ya. Karena yang terjadi gini teman-teman, kebanyakan lebah ini akan mengalami kekalahan, kepunahan ya teman-teman. Apalagi kalau dipindahkan ke tempat media budidaya seperti ini gitu. Jadi yang harus kita pahami bahwa budidaya ini adalah tempat yang kedua yang sebenarnya yang tidak nyaman bagi mereka. Yang paling nyaman adalah mereka akan mencari tempat sendiri di hutan, lalu mereka membuat sendiri yang ternyaman yang seperti itu ya, seperti yang kita lihat di bambu, yang ketemu di bambu atau ketemu di kayu gitu kan. Itu mereka tempat ternyaman mereka lah di situ. Tapi ketika misalkan dipindahkan, maka sebenarnya ini termasuk tempat kedua yang nyamannya itu kedua lah ya, dibanding yang pertama gitu. Sehingga treatmentnya itu lebih diusahakan lagi agar koloninya tetap bertahan gitu. Ini bisa dapat pelajaran bahwa ketika misalkan kita membeli dengan koloni yang kurang mapan seperti ini, kita lihat ya lebah penjaganya nggak ada tuh, kosong. Dan sering dihampiri oleh lebah-lebah yang lain. Satu hal yang harus dipahami bahwa mereka akan mengalami perang terus teman-teman, perang antar koloni. Tapi itu akan terjadi terus
Dan ini juga bisa bertahan dikarenakan memang koloni yang sudah mapan dan super ya. Semoga ini bisa bertahan juga. Kita coba sampai 3 tahun. Kita lihat ya, nanti baru kita topping. Kalau misalkan memang kita lihat madunya itu bisa mantap, baru kita toppingnya. Ya, misalkan kalau kita perhitungkan harga dengan budget 500.000 mungkin ya. Kalau misalkan satu stup itu harganya kita dapat 2 stup gitu ya. Tapi lebih baik teman-teman itu cari aman. Carilah bisa jadi teman-teman itu dapatnya satu stup aja yang super ya. Karena apa? Pertahanan koloni ini akan bisa memuaskan gitu. Terus bisa menghasilkan gitu. Ini hanya anjuran aja dari saya, tapi itu semuanya adalah pilihan dari teman-teman. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.